Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kayak begini. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu berada di jalan Allah sampai kembali. Jadi ibu-ibu ini sekarang ini lagi jihad ini, lagi berjuang menuntut ilmu ini. Orang yang menuntut ilmu itu dikategorikan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Maka kalau anak-anak ibu, putra-putri ibu ada di pesantren, mungkin di sana ya, jauh dari kita, nggak usah khawatir. Karena apa? Karena sesungguhnya anak putri kita ini sedang berjuang di jalan Allah ya sampai kembali. Dan juga ada hadis dari baginda Rasulullah SAW yang lain yang bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan ya dalam rangka untuk belajar, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, mau masuk surga? Mau ya, insya Allah ibu dimudahkan jalannya di masuk surga ya. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa bu? Baik ya. Ibu-ibu rahimakumullah ya, yang dimuliakan Allah SWT, mari kita ya menelaah kembali. Kita mulai dari definisi ya keberkahan harta yang berkah ini bagaimana ya. Ini saya mengambil dari, jadi kata berkah itu ya dari segi bahasa itu dari bahasa Arab bu, barokah ya. Artinya apa? Barokah itu artinya apa? Nah itu artinya ada macam-macam ini. Ada yang pertama ada penambahan atau bertambah, ziyadah ya. Tulang gede kurang gede ya? Ntar oke. Kurang gede boleh. Nah, besar ini bu. Mana? Ada nggak? Nggak kelihatan. Besar nggak bu? Kebaca nggak? Kurang gede, kurang terang. Mana nih? Sebentar. Ini kelihatan. Oh yang atas doang. Mana panitia bisa dibantu? Mana panitia? Panitianya mana? Kebaca ya, mungkin ya. Cukup.
Itu panitia dibesarkan katanya. Nah, diturunin lagi berarti itunya, mejanya, bisa nggak? Nah, besarkan. Lanjut aja Bu ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti yang kalau perlu ininya filenya nanti saya kasihkan. Jadi artinya itu barokah itu Bu, secara arti yaitu pertama bertambah. Yang kedua bisa artinya al khair, kebaikan. Yang ketiga artinya tumbuh berkembang. Dan juga bisa diartikan barokah itu Bu, kebahagiaan. Nah, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia ya, artinya itu karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kita sandingkan keduanya ya, jadi harta yang berkah itu bisa kita artikan segala materi yang mengandung banyak kebaikan, langgeng, semakin bertambah, dan mengantarkan kepada kebahagiaan ya. Jadi segala materi yang mengandung banyak kebaikan ya, satu materi yang mengandung banyak kebaikan, kedua langgeng, bertambah dan mengantarkan kepada kebahagiaan. Itu cukup mungkin tuh difokuskan. Ya, jadi kalau diartikan Ibu harta yang berkah di sini ya, dalam arti secara makna bahasa, segala materi yang mengandung banyak kebaikan, langgeng, bertambah dan mengantarkan ya kepada kebahagiaan, as-sa'adah. Nah, ini kita lihat, ini kecil-kecil juga ya, udah nggak apa ya. Ini falsafah dalam Islam, falsafah harta dalam Islam Ibu ya. Jadi makna dasar ya, makna kehidupan harta dalam Islam itu apa? Ya kita harus pahami, itu ada di dalam Al-Qur'an. Di surat Az-Zumar ayat 38. Ya, yang artinya saya bacakan artinya saja. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi kalau ditanyakan di dalam surat Az-Zumar ini ayat 38, ditanyakan kepada orang-orang nih, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah katanya, ya. Kemudian siapa yang mendatangkan kemudaratan, yang bisa menahan datang Allah, ya. Yang memberikan yang bisa memberikan rahmat juga Allah ya. Jadi falsafah dalam Al-Qur'an ini tentang harta, hakikatnya ya Allah lah yang menciptakan kita semua, yang memberi kita ya, memberi kita baju, memberikan kita kendaraan, memberikan kita kehidupan. Ini hakikatnya adalah Allah. Dan kita semua ini semuanya apa? Berarti hanya titipan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Falsafah harta dalam Islam itu. Semua itu hanya titipan. Kalau itu titipan, maka sewaktu-waktu akan dia ambil, diminta sama yang memberi kepada kita.
ya. Jadi itu Bu, ya, hakikatnya di surat Az-Zumar itu demikian, ya. Yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya adalah Allah. Nah, kalau Allah yang menciptakan kepada kita, maka Allah juga, ya, yang bisa menahan kemudaratan. Jadi sekarang ini, ya, kalau melihat kita di dalam ayat Az-Zumar 38 ini, ya, mestinya kita ini hidup ini tidak usah khawatir ada timbul keraguan-raguan. Kita harus percaya semuanya itu kita kembalikan kepada Allah, ya. Nah, kita langsung ke pokok permasalahan, ya. Bagaimana kita mendapatkan atau mengetahui harta itu merupakan harta yang berkah, materi yang datang kepada kita, ya, yang langgeng mendatangkan kebahagiaan. Ini dari baginda Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Allah ini maha baik Bu, ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi harta benda ini, ya, materi yang kita peroleh ini harus kita sadari benar. Yang pertama, cara memperolehnya itu dari hal-hal yang baik pertama. Ini dasarnya. Bagaimana kita mau mendapatkan materi yang berkah, harta yang berkah, kalau hasilnya cara mendapatkannya tidak baik. Di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 29 diterangkan secara jelas, ya. Kita baca surat An-Nisa, Ibu, ayat 29. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Yang artinya apa? Artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, jadi ini diarahkan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang ilegal, ya. Kita kan manusia ini hidup berinteraksi, ya, dengan manusia yang lain, tidak sendirian Bu, ya. Kita hidup ini bertetangga, kita hidup ini berinteraksi dengan manusia yang lain, ya. Kata Allah, orang-orang yang beriman, janganlah kamu, ya, saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, ya. Jadi kita tuh diarahkan kalaupun berniaga, ya, dagang itu harus saling ridho, sukarela. Yang jual mendapatkan keridoannya menjual barangnya, yang beli juga harus rela. Jadi pulang terima barang, habis transaksi jual beli itu sama-sama rela, ya, tidak ada yang merasa dirugikan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, ya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan jangan kamu saling membunuh dirimu, ya. Jangan kita bunuh diri, jangan membunuh orang lain, ya. Ini di dalam surat An-Nisa. Sebelumnya kalau kita membaca surat An-Nisa itu berkaitan dengan apa? An-Nisa itu apa? Wanita, ya. Artinya wanita, kan, perempuan. Di awal-awal ayat itu berkaitan dengan hubungan keluarga. Jadi orang kalau sudah berkeluarga, ya, terus juga mencari nafkah kepala rumah tangga, maka carilah dengan cara yang benar,
dengan cara yang benar. Tidak boleh kita mengganggu ya atau membuat suatu perbuatan yang ilegal. Banyak nggak Bu yang ilegal di luaran sana? Banyak ya. Itu gunung-gunung di atas itu gundul ya. Karena apa? Karena ketamakan kita ya. Banyak orang itu sudah tidak berpikir lagi baik dan benernya, tapi yang dipikirkan apa? Uang. Yang dipikirkan saya bisa ganti mobil baru. Nih, tahun 2023 harus ganti mobil baru. Tahun 2023 motornya harus baru. Gitu ya. Jadi orang hari ini ya, walaupun misalnya berislam ya, KTP-nya Islam Muslim, kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang semua ditabrak. Maka ini adalah perintah dari Allah mengatur. Jadi Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin ya, datang sebagai memberikan rahmat bagi seluruh dunia ya. Hari ini kita lihat euforia Piala Dunia Bu, di mana? Di Qatar ya. Di Qatar itu Piala Dunia kalau menurut pengamat itu paling mahal sampai hari ini karena menghabiskan 3.900 triliun. Seperti APBN kita, APBN Indonesia setahun itu ya, itu 6.000-an, itu hampir setengahnya itu persiapan Qatar ya. Itu bangun stadion, bangun apa dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat di sana? Pemerintah Qatar ya, mereka event bola ini dijadikan sebagai event untuk berbuat kebaikan ya. Punya uangnya. Qatar ini seperti Jakarta Bu wilayahnya Bu ya. Kalau kita lihat wilayahnya seperti Jakarta, penduduknya kurang lebih hanya 2 juta ya, 2 juta. Kabupaten Bandung ini berapa? 5 juta, 4 juta. Qatar tuh hanya 2 juta. Tapi income per kapitanya ya, income per kapitanya kurang lebih 10.000 dolar. Ya, berapa Bu? Rata-rata mereka penghasilannya 1 miliar per keluarga itu ya. Di sana di Qatar. Kenapa? Karena pemerintahnya sejahtera, punya gas. Dia penghasilan gasnya nomor 3 terbesar di dunia, penghasilan gasnya setelah Cina dan Rusia. Gas alamnya itu baru Qatar ya. Kemudian juga ada minyak buminya ya. Tapi pemerintahnya membagikan, mendistribusikan kepada warganya. Didistribusikan adil, semua dapat ya. Maka dengan angka 3.900 triliun itu yang saya baca ya, maka mereka itu berbuat kebaikan. Di mana-mana dipasang hadis-hadis Nabi ya. LGBT dilarang ya. LGBT dilarang. Ibu bayangkan Ibu kalau LGBT dibolehkan di Indonesia ya, nanti suami-suami Ibu kemana tuh ya, bahaya ya. Nanti kita bahaya, anak-anak kita itu bahaya. Maka di beberapa negara di Eropa itu krisis Bu ya, krisis keturunan karena tadi ada LGBT, terus ada ketidakinginan mereka itu untuk menikah berumah tangga. Itu terjadi di Korea, di Cina itu sudah ada. Jadi orang-orang berumah tangga itu mereka udah nggak kepikiran ya. Karena apa? Bisa jadi karena mereka memikirkan apa? Kerja, kehidupan di sana ya, macam-macam lah. Ditambah lagi LGBT ya, sama jenis. Nah, itu udah klop ya. Itu. Nah, itu di luaran sana Bu. Islam datang sebagai rahmat lil alamin. Islam membawakan kepada kita aturan-aturan ya. Ini loh, kalau kamu mau bisnis ya, jangan mencederai orang lain. Jangan nyuap ya. Sudah jangan nyuap ya. Jangan apalagi menipu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan setiap kita ini apa? Rizkinya, sudah memberikan rizki kepada kita ya. Ada di luaran sana Bu,
kerja 24 jam, ya, dapatnya segitu-gitu aja. Tapi ada yang kerjanya sejam 2 jam lebih banyak, betul nggak Bu? Ya, sudah rezekinya. Saya kemarin naik angkot pagi-pagi Bu, ya, sekitar jam 3:30 pagi, naik angkot pagi-pagi 3:30 pagi, ya. Saya tanya supir angkot, Bang, naik dari mana? Dari Cicahem katanya. Sudah dapat berapa? Baru dapat 2A kata. Dari Cicahem Bu, baru dapat 2. Saya naik dari sini, dari Cileunyi ke tol, ya. Berarti 3 sama saya. Itu kalau dipikirkan dengan hati Bu, apa yang muncul? Keluh kesah, ya. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, apa yang dipikirkan? Alhamdulillah dapat AA, sudah dapat 3 orang hari ini. Ya mungkin rezeki saya itu mungkin hari esok lebih baik, ya. Di sini kan mungkin ibu-ibu ada yang jualan, ada kan orang jualan itu sehari rame, ya, sehari sepi. Kadang-kadang baru buka sudah habis, bener nggak? Ya, kan begitu. Saya juga karena saya jualan Bu, ngalamin ya. Saya jualan, saya pernah punya pengalaman yang jualan makanan itu ya di pameran, saya juga kaget ya. Jadi hari pertama saya jualan itu 10 kilo ya bahannya ya. Habis Bu, dari zuhur itu sampai asar itu. Wah ini rame nih. Besoknya saya bawa jadi 20 kilo. Dari zuhur lagi buka. Asar lebih dikit, habis juga 20 kilo. Wah habis 20 kilo. Besoknya 40 kilo Bu. 40 kilo. Sampai maghrib baru habis. Wah habis juga ini ya. Itu kan begitu. Tapi kita juga pernah, saya jualan juga, bukan makanan yang lain ya. Selama seminggu ikut pameran itu, kok yang beli dikit amat ya, gitu. Nah inilah kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu rame, ya, seneng dapat uang. Kadang-kadang juga, ya, sepi. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, ya sudah ditakar semuanya. Gak usah neko-neko lah. Gak usah kita bisnis ini pakai apa? Ya, apa istilahnya itu penglaris apa ya, kan ada yang begitu itu. Saya waktu bisnis makanan itu ditanya sama teman tuh, wah kamu ramai sekali katanya, itu di apa, di pancinya ada apa tuh katanya. Ditanya begitu, nggak ada apa-apa saya bilang ya. Tapi itulah kita ya, kalau kita kembalikan kepada Allah ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini dalam berusaha membuat hal-hal yang ilegal. Nah, terus next Bu. Di dalam surat Hud nih Bu, ya, di dalam surat Hud ayat 6. Apa bunyinya, ya? Di dalam surat Hud ayat 6 bunyinya apa? Dan tidak ada suatu binatang, saya bacakan terjemahnya Bu, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata ya. Itu di surat Hud ayat 11 ya. Semua makhluk di muka bumi ini sudah ada rezekinya Bu. Ya, sudah ada takarannya. Tinggal kita menerima, kita berikhtiar ya. Semuanya itu sudah dapat, sudah ada gilirannya ya. Maka tugas kita hari ini itu dengan berikhtiar ya, kita syukuri apa yang sudah kita dapat. Ya, kemudian yang kedua Bu, harta yang berkah itu apa? Harta yang semakin membuatmu bertakwa. Ya, apa yang kita miliki ini kalau mengajak kita kepada ketakwaan, mengajak kita kepada ketaatan ya. Ibu punya mobil dipakai untuk ke pengajian ya, kan kalau mobil isinya nggak mungkin satu ya, minimal 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang ya kan. Bawa teman-teman ibu, bawa tetangga-tetangga ibu, ajar ya, ayo ke pengajian yuk
di Masjid Abbas besok ada pengajian ya. Punya mobil itu jangan sendiri-sendiri jalannya. Punya motor ya, kan ada boncengannya di belakang. Pakai buat ketakwaan, Bu. Jangan dipakai ke ya kemana ya. Ya kalau misalnya ke mall nggak apa-apa lah, makan ya, kita hiburan boleh. Tapi jangan sampai ke maksiat kita ketakwaan ya. Apa yang kita punya ini membuat kita kepada jalan untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Punya baju ya, bagus-bagus ya, dipakai untuk pengajian. Kalau baju ibu itu sudah ya, apa lemarinya udah penuh ya, punya kelebihan, disedekahkan kepada orang lain ya, semoga bisa dipakai. Kalau kita punya motor 2 ya, mungkin yang 1 kurang terpakai, bisa dipinjamkan ke orang lain ya. Ini memang tidak umum biasanya, kadang-kadang kita berpikir gini, Bu ya, kan saya yang kerja, kenapa kamu yang menikmati? Kira-kira begitu ya, pikiran manusia, nakal manusia kita itu. Tapi kalau kita kembali kepada falsafah ya, falsafah harta ya, kalau ini titipan ya, ya bisa jadi ini kita punya diberikan kelebihan ini kendaraan ya, ternyata bisa mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Saya kadang-kadang, Bu ya, melihat mana di komplek kita ini ada orang kan yang jalan kaki keluar ya, entah itu anak sekolah, itu tuh pekerja itu. Saya suka ajak tuh kalau saya pakai motor. Dek, ayo ikut bareng. Nebeng ya, walaupun sampai depan ya. Boleh nggak gitu? Kan sangat indah ya. Kalau kita sama-sama saling seperti di Qatar itu. Orang-orang datang, warga Qatar itu menyediakan apa? Minuman. Ada yang menyediakan kopi, ada yang menyediakan teh ya. Bahkan yang terakhir kemarin ya, saya lihat di media sosial ada supporter dari Argentina ya, dia ingin pulang. Kenapa ingin pulang? Karena bekalnya habis. Tapi sama orang Qatar gimana? Kenapa? Bekalnya habis. Sudah, kamu gak usah pulang katanya. Kan Argentina masuk nih ke semifinal ya, ke final. Argentina sudah masuk ke final. Sudah, kamu gak usah pulang katanya. Sudah, kamu bekalnya habis, kamu tinggal di rumah saya. Bayangkan ya, orang Qatar ini, judulnya orang Qatar. Dia punya rumah, tapi dia sudah berpikir bagaimana rumah ini bisa ikut membuat orang lain berbahagia. Sudah, kamu datang ke rumah saya katanya, kamu tinggal di rumah saya, gak usah pulang walaupun bekalnya habis. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah ya, beliau mensaudarakan antara orang-orang muhajirin sama orang-orang Ansor ya. Orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah itu kan gak bawa apa-apa, cuman bawa baju yang melekat, bawa kendaraan yang dipakai, sudah gak bawa apa-apa mereka. Mereka kekayaannya ditahan di Mekah, gak bisa diambil. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya di Mekah, saudagar kaya. Ketika dia datang ke Madinah, dia gak bawa apa-apa. Kata orang-orang Quraisy, Abdurrahman, kamu kalau mau hijrah ke Madinah, kamu harus tinggalkan kekayaan kamu, katanya. Dia tinggalkan. Tapi kemudian Abdurrahman datang ke Madinah, disaudarakan oleh Rasulullah dengan orang dengan ini Ansor, dengan orang Ansor disaudarakan. Bahkan ada orang Ansor menawarkan ke Abdurrahman, saya punya 2 rumah nih, pilih, kamu mau yang mana? Ambil, ya, pilih. Silakan ambil. Tapi Abdurrahman gak mau. Baik, tunjukkan saya di mana pasar. Itu sikap mental ya. Karakter Abdurrahman, dia tidak ingin diberi, tapi dia tunjukkan di mana pasar. Karena dia seorang pebisnis. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mensaudarakan antara orang muhajirin sama orang Ansor. Nah, ini di dalam surat At-Talaq kita sering mendengar ya. At-Talaq ayat 2 dan ayat 3
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Ya, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Bu, ada cerita, saya baca cerita ya. Kejadiannya di Mesir. Jadi kejadiannya di Mesir, ada seorang ya ibu tua, nenek tua gitu ya. Dia punya anak yang sakit-sakitan. Karena saking miskinnya ya. Ini si ibu ini nggak bisa bawa anaknya berobat ya, saking miskinnya. Dia tahu ya berapa bayar dokter itu, tahu dia bayar obat itu mungkin dia tahu berapa ya. Saya sendiri selama di Mesir, pengalaman saya Bu, baru hanya ke dokter gigi saya itu ya, dokter yang lain belum ya. Cuman dokter gigi saya selama hidup di Mesir itu ke dokter gigi itu sekali atau 2 kali. Dokter yang lain saya belum pernah nyoba ya itu. Nah ini ceritanya si ibu ini dia ya, mungkin dengan keadaannya, dengan kondisinya dia hanya bisa berdoa. Sampai satu hari ada malam-malam ada yang mengetuk rumahnya Bu. Diketuk rumahnya seorang dokter. Dia nanya, "Bu, di mana pasiennya?" katanya. Karena ibu ini tahu anaknya sakit, ya mungkin pasiennya mungkin anak dia. Dia ajak itu si dokter itu, "Silakan masuk," katanya. "Ini pasiennya." Diperiksa pasiennya. Sudah diperiksa pasiennya, selesai pengobatan. Kemudian akhirnya apa? Dia ngasih resep. "Bu, ini biayanya. Buat dokternya sekian, ini resepnya." Kata ibu itu, bingung dia. "Pak dokter," katanya, "saya ini nggak tahu. Saya nggak punya uang," katanya. "Buat makan aja hari ini saya tuh belum tahu," katanya. "Saya nggak punya uang, saya mau bayar pakai apa?" Si dokternya terkejut. "Duh, ibu ini bagaimana? Ibu sudah menelepon saya sudah datang, kenapa ibu nggak mau bayar?" katanya. "Maaf Pak dokter, saya nggak nelpon. Ini kan alamat rumah ini." "Oh bukan Pak dokter, itu rumah sebelah," katanya. Ternyata alamatnya salah. Dokter ini masuk rumah yang salah. Dia ditelepon alamatnya gini, ternyata rumah sebelah. Dia nggak nanya dulu kan pas ngetok pintu itu mana yang sakit katanya pasiennya. Dia nggak nanya dulu. Ternyata salah. Akhirnya dia ceritakan, "Saya nggak punya apa-apa, saya hanya berdoa," katanya. Akhirnya apa? Dokternya nggak perlu bayar dan bahkan obatnya dibelikan sama dokter. Dan kisah-kisah seperti ini banyak Bu. Di luaran sana kisah-kisah ini banyak. Ya, ketika kita susah, ya, bingung, ternyata ada jalan keluarnya. Ya, sebenarnya itu kan proses menunggu Bu. Ya, kadang-kadang kita itu diberi ujian, diberi cobaan, diuji nih, sanggup bertahan gak nih? Ya, sanggup bertahan gak menunggu dalam ketaatan? Kita ini ketika diuji ya, mungkin diuji dengan finansial, ya. Sanggup nggak kita menunggu? Allah sebenarnya akan memberi jalan keluarnya, tapi kan nggak langsung. Coba lihat nih, dan bisa jadi dengan kita ujian cobaan ini, akhirnya apa? Kita lebih mendekatkan diri akhirnya, ya. Sholawatnya diperbanyak, istighfarnya ditambah, malamnya kita qiyamul lail, ya. Puasa Senin Kemis dijalankan, kan begitu, ya kan? Bisa jadi dengan begitu kita akhirnya lebih bertakwa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu cerita ya, ini nggak tahu apa, tapi saya dengar ceritanya gini Bu. Ada seorang pedagang bakso itu, ya, itu biasa dia jualan di kota, ya. Tapi dia ini jual bakso ini tinggalnya di pinggiran kota, ya. Jadi dia kalau pagi dia siapkan jualannya, lalu dia naik angkutan umum untuk menuju ke kota, ya.
ketika dalam perjalanan dari rumahnya menuju tempat biasa dia nunggu angkot, dia terpeleset, jualannya jatuh. Lalu dia apa? Ya, wah, sial sekali saya hari ini. Ya, apa yang sudah saya lakukan? Kenapa sampai jualan saya ini tumpah? Saya hari ini nggak bisa jualan. Ya, akhirnya dia pulang lagi. Ya, ketika siang hari itu ada yang ngetuk rumahnya. Ya, anggaplah siapa namanya Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad. Oh ada. Wah, alhamdulillah Pak Ahmad ya masih ada katanya. Nggak jualan. Dia cerita, saya tadi mau jualan katanya. Cuman pagi hari ini jualan saya jatuh. Ya. Wah, alhamdulillah Pak Ahmad katanya. Itu angkot yang biasa dinaiki Pak Ahmad masuk ke jurang katanya. Tuh. Ya. Kadang-kadang kita ini ya mungkin berpikir ketika dapat ujian musibah itu menyalahkan ya. Kayaknya hidup ini sudah berhenti gelap ya. Kehilangan mobil gelap. Gede. Hilang mobil, kehilangan motor ya. Hilang. Waduh, hilang motor saya. Aduh ya. Hilang sepeda ya. Saya juga pernah Bu hilang Bu, ketipu. Saya pernah ketipu ya, 14 juta ya. Waduh, ketipu. Ya besar ya, 14 juta. Tapi saya mikir, ini mungkin ujian, saya harus bersabar. Mungkin ada cara-cara saya yang kurang pas. Jadi saya beli online barang Bu, nggak dikirim barangnya ya. Ada cara yang mungkin saya nggak pas ini. Ya tapi saya ingat ini. Ya Allah semua ini titipan lah ya. Ya sudahlah. Ya udah. Itu ya sehari aja lah. Sehari 2 hari itu hilang ini. Ya. Nggak napak di bumi. Sehari 2 hari ya sudah. Ya alhamdulillah Bu. Ya kalau rezeki datang lagi, ya kan? Ya alhamdulillah besok-besok ya ada lagi yang datang gitu. Oke. Nah ini yang ketiga Ibu, harta yang berkah tidak menjerumuskan ke arah maksiat. Ya. Jadi apa yang kita punya ini tidak membawa kita kepada hal yang maksiat Bu. Ya. Apa yang kita punya ini tidak sekedar ya dibuang begitu sajalah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini kita punya harta ini harus diberikan di jalan yang khair, jalan yang baik. Jangan dijalankan di jalan yang kebinasaan, kerusakan. Ya, banyak orang yang ya diberikan ya rizki, ya harta yang melimpah. Karena berlimpahnya ya dia kadang-kadang ke luar negeri biasa ya bawa teman-temannya, tapi kadang-kadang ya begitu aja ya dihabiskan begitu, tidak menyadari ya bahwa harta ini harus dibelanjakan kepada arah yang lebih baik. Tapi ketika kita sudah mengenal ya maka itu harus diberikan ke jalan yang baik. Ada satu orang yang muslim dari Australia ya, seorang pemuda itu saya baca, dan suatu waktu dia divonis oleh dokter. Hasil vonisnya apa? Dia menderita kanker dan diprediksi ya umurnya tidak akan lama lagi ya, orang Australia ini ya. Akhirnya apa, orang Australia ini tahu umurnya tidak lama lagi ya, dia jual semua hartanya ya. Lalu dia pergi ke Afrika, dia bantu orang-orang Afrika di sana ya. Bikin sumur, bikin rumah, bikin masjid ya, yang sekolah, bikin madrasahnya ya, karena dia tahu bagaimana harta ini harus menyelamatkannya. Kelak nanti ketika pertanggungjawaban ya, harta ini sudah saya menolong dia di Afrika dan sebagainya. Dia tahu ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan waktu kita nih. Ya. Apa besok? Apa kontraknya kita sampai lusa
ya. Kita nggak tahu. Tapi kita siapkan. Ya, maka ibu-ibu ya, nanti ke suaminya, ke partner hidupnya ya, kita harus sama-sama punya kesamaan nilai ya. Bagaimana harta materi yang kita punya ini harus menyelamatkan kita, harus jadi penyelamat. Bisa enggak ya hartanya dibawa mati? Bisa, Bu ya. Harta kita dibawa mati, harta yang disedekahkan ya. Uang ibu diberikan kepada anak-anak untuk beasiswa. Banyak di luaran sana orang yang mau sekolah tapi susah biaya. Ibu kasih beasiswa. Dia sampai selesai kuliahnya. Dia bisa mentransfer ilmunya, dia bisa berkhidmat bagi negara ini. Apa yang dia lakukan kebaikan bagi ibu juga. Saya ingat ya, di Mesir itu ya, selama saya kuliah di sana, betapa orang-orang Mesir itu ya, banyak orang-orang Mesir ini ahlul khair, Bu. Orang itu baik-baik di Mesir itu ya. Banyak saya nemukan orang-orang Mesir itu yang baik-baik selama saya masih kuliah di sana ya. Maka itu selalu terbawa ke saya sini ya. Saya beringat. Jadi kalau kita di Al-Azhar itu, Bu, sebenarnya Al-Azhar itu kuliahnya gratis ya. Kuliahnya itu gratis. Jadi kita ini bayar hanya untuk kosan, untuk sewa rumah, sewa asrama, bayar makan ya. Tapi selama di sana itu ya saya melihat ya, banyak orang-orang Mesir itu ya, itu yang misalnya dia punya rumah dikontrakan kepada kita tapi dengan sewa yang murah. Sewanya murah aja. Yang penting rumah dijaga. Dia tahu kan, oh ini orang Indonesia, ini pelajar ini ya, ini pelajar, ini orang Indonesia, ini kader-kader umat, nanti akan pulang ke Indonesia, akan membangun Indonesia ya. Jadi dia sewakan rumahnya murah aja. Ada juga bahkan orang Mesir ini yang ngasih santunan kita sedekah tiap bulan. Ada yang ngasih berasnya, ada yang ngasih minyaknya, ngasih gulanya, ada yang begitu, Bu. Itu individu ya. Ada yang ngasih uang bahkan ya. Kamu dapat beasiswa enggak? Enggak dapat. Ada yang ngasih uang 100-200 pon Mesir ya. Kecil memang, tapi alhamdulillah membantu. Apalagi ketika krisis Indonesia ya, tahun 98 itu ya, saya dapat cerita dari senior-senior begitu. Jadi banyak orang-orang Mesir itu menampung orang-orang Indonesia. 1-2 orang nih udah tinggal di saya ya. Karena kuliah kan sudah gratis. Tinggal untuk asramanya, untuk makannya. Itu banyak orang-orang Mesir membantu. Jadi kekayaan mereka itu mendekatkan mereka, membantu. Dan akhirnya sampai hari ini ya, banyak orang-orang ya, teman-teman saya, senior-senior saya ya, yang jadi pejabat-pejabat yang saya tahu di sini ya. Ada yang di MUI pusat, ada yang di Basnas pusat ya, dan organisasi-organisasi yang lain ya. Dan juga banyak ini kan di sini ya, alumni dari Al-Azhar di komplek kita ini ya, punya peranan masing-masing ya. Ya dulu itu dibantu banyak gitu. Jadi kita merasakan. Seperti juga di bulan Ramadan ya, itu ada namanya kita buka puasa itu bulan Ramadan ya. Ya kalau kebiasaan kita di Indonesia kan buka puasa takjil pakai korma aja ya, dan air gitu. Maka saya waktu ini jadi pengurus di sini kemarin ya, harus ada nasi itu ya. Saya tanya kenapa di Mesir tuh makan nasi, Bu ya, buka puasanya itu di mana nasi. Jadi itu banyak orang-orang yang mendapatkan akhirnya apa ya, merasa terbantukan ya. Jadi buka puasa dengan nasi makan besar ya. Bahkan saya mahasiswa itu ada satu tempat yang bukanya nasinya bisa dibawa, kita ambil dulu. Nanti pas buka cari masjid yang lain ya. Jadi yang kita bawa nanti buat sahur, Bu ya. Buat sahur, nggak apa-apa. Buat sahur. Jadi bukanya di masjid yang lain, kita buka lagi. Ada yang begitu ya. Tapi kita merasa, Masya Allah, ini orang-orang Islam yang di Mesir sana itu membantu benar ya. Itu. Oke, next ya. Kedua, yang keempat, Bu, harta yang berkah tidak cepat hilangnya ya. Di surat As-Saba ayat 39 ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, yang artinya saya baca terjemahnya,
katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Baik Bu, ya. Ketika kita ya mungkin merasa ada yang hilang, ya bisa jadi itu perlu introspeksi, ya. Dari mana kita dapat? Saya punya kenalan ya. Ini nggak perlu saya sebutkan ya. Saya ada kenalan pokoknya Bu, ya. Bukan orang sini juga, orang Jakarta ya. Saya nggak perlu saya sebutkan pekerjaannya apa. Tapi dia cerita ke saya, Pak Ustadz katanya, ya, dia panggil Ustadz, saya itu dulu cari uang itu gampang katanya. Gampang Bu, nggak hanya jutaan Bu, ratusan juta. Kayak setoran gitu lah dia itu, ya. Wah itu gampang saya tuh. Wah saya jadi komisaris di ini katanya. Tapi saya tuh nggak tahu katanya. Hari ini umurnya itu menjelang 50 lah. Saya tuh dikasih sakit ginjal katanya. Ini ginjal saya nih Pak Ustadz, sudah habis 1 miliar gitu. Ini lagi jantung ini. Dia lagi sakit Bu sekarang Bu. Ya kita doakan semoga sembuh dan di rumah sakit ya. Ini jantung saya nih udah 1,5 M Pak Ustadz katanya. 1,5 M Bu. Ginjalnya udah 1 M, ininya sudah 1,5 M. Sekarang lagi sakit-sakitan Pak Ustadz. Ya kita doakannya ya semoga sehat saya bilang. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Ya, Ibu-ibu, apa yang kita dapatkan ini harus kita syukuri, sedikit atau banyaknya, ya. Bisa jadi yang sedikit ini ternyata mendatangkan keberkahan kepada kita. Jadi Ibu dicukupkan, kita semua dicukupkan. Alhamdulillah Bu, ya. Bisa tanya ke istri saya nggak neko-neko kalau makan ya. Ya. Misalnya contoh ya. Jadi walaupun misalnya dapat sedikit, alhamdulillah cukup aja saya ya. Cukup aja gitu ya, misal ya. Jadi nggak banyak makan. Karena ada orang itu kalau makan ya, maunya harus ini, harusnya ke sana. Kalau ini nggak bisa dimakan, ini nggak bisa masuk ya. Kalau air pun airnya harus merek tertentu. Ya, bisa jadi itu diberikan sama Allah ujiannya. Nah, kamu kalau minum harus ini nih, airnya dari Gunung Himalaya, mahal. Tapi kan ada orang itu yang makannya kadang 5 sempurna aja juga enggak, ya. Tapi sehat-sehat aja, ya, badannya sehat. Nah ini Bu, ya, kita juga harus mensyukuri sedikit banyaknya apa yang kita raih, kita perolehnya dengan jalan yang benar, ya. Yang kita dapatkan juga, ya, kita keluarkan kepada jalan yang benar, kita manfaatkan untuk kebaikan. Apa yang kita lakukan semoga menjadi kebaikan, ya. Ustadz kemarin tuh Ustadz siapa, ya, yang baru meninggal, siapa yang mu'alaf itu? Siapa namanya Bu? Stephen ya, Ko Stephen ya. Ko Stephen ini kita bisa ambilkan contoh lah ya. Beliau Ko Stephen ini ketika Covid Bu, menjual rumahnya, menjual kendaraannya sampai terkumpul dana berapa itu ya? 12 miliar Bu, diinfakkan Bu. Ya. Karena apa? Memang awal-awal Covid kan masih geger tuh kita ya. 12 miliar diinfakkan, dia beli APD, beli apa dan sebagainya, dia berikan ke tenaga kesehatan. Ko Stephen ya. Siapa yang tahu itu masih muda Bu. Sama saya umurnya mungkin nggak jauh berbeda ya. Yang 40-an, tapi siapa tahu ternyata dia harus dipanggil kemarin ya. Harus pulang lebih cepat. Nah itu kita nggak pernah tahu ya. Tapi ya alhamdulillah Ko Stephen mungkin istrinya juga ya. Walaupun dijual dan sebagainya, sama-sama paham bahwa apa yang dia dapat ini semua adalah titipan. Nah, ada satu hadis ibu-ibu sekalian ya, dari Baihaqi dan Tobroni ya. Yang hadis ini artinya bersegeralah bersedekah
sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak, ya. Jadi dengan bersedekah itu, ini tidak akan bertemu sedekah itu dengan bencana dalam satu waktu. Silahkan, ya, apalagi kita bersedekah subuh. Silahkan bersedekah sesuai dengan kemampuannya, ya. Yang punya 1.000, yang punya 5.000, yang punya 10.000, yang uangnya jutaan, ya silahkan bersedekah jutaan, ya. Dan yang jelasnya apa yang kita berikan dengan sedekah ini insya Allah tidak akan bertemu, ya. Ibu kalau ada bala, ya, nggak akan bertemu itu. Jadi kita harus kita pahami. Oke, yang kelima dan ini yang terakhir, ya. Harta yang berkah itu membuatmu damai dan bahagia, ya. Ini dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, ini yang ada satu hadis yang bunyinya, ya, akan datang suatu masa orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dia dapatkan harta. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, ya. Jadi satu waktu ini, ya, akan datang orang-orang tuh sudah tidak peduli lagi dia bagaimana dia kerja, ya, dia nafkahkan, dia dapatkan. Bisa jadi dengan harta-harta yang dalam tanda kutip panas, Bu, ya. Maaf, harta-harta yang perolehannya dengan jalan yang tidak benar, akhirnya apa? Ketika dibawa kepada keluarga kita, ya, suami istri ini saling bertengkar. Bisa jadi itu, ya. Suami istri saling ribut sesuatu hal yang kita kadang-kadang juga nggak tahu, ya. Karena hartanya panas, ya. Atau anaknya dapat musibah. Nah, ini kalau ini cerita nyata, teman saya sendiri yang cerita. Jadi saya punya kawan, Bu, di Bogor sana, ya. Dia cerita ke saya, Ustadz, katanya, saya ini pekerjaannya main di biliar. Di biliar itu, ya, jadi dia jadi kayak wasit atau pengelola biliar. Saya itu kalau sehari itu bisa pulang dapat 500.000, ya. Karena saya udah bingung, katanya kerja apa lagi, katanya udah saya di biliar. Terus mohon maaf, Bu, dia juga jadi mucikari. Ini laki-laki ini. Dia sampai punya 40 nama itu, ya. Dia cerita di Bogor. Jadi akan dapat setoran juga. Ayo, saya dapat banyak, katanya Pak Ustadz, katanya. Sehari bisa bawa 1 juta, bayangin. Bawa pulang ke rumah. Tapi tahu nggak, Ibu? Istrinya ini guru, Bu. Guru di sekolah Islam. Dia punya anak 3, yang 1 masuk pesantren, yang 2 masih di rumah. Dia cerita apa? Ya. Satu waktu istrinya ini terpleset di sekolahan, akhirnya masuk rumah sakit. Habis berapa gitu? Di hari yang sama, anak yang di pesantren juga jatuh. Jatuh harus operasi, dibawa pulang. Dan anak yang ketiga lagi main lagi bikin layangan tuh, Bu, pakai pisau gitu. Ini tangannya nih gitu, ya. Akhirnya itu dia mikir, apa ini selama ini harta yang saya bawa ini kayak begini, ya, Bu. Jadi ujian itu jangan sampai diuji dulu beneran gitu loh. Kalau kita tahu ini haram, nggak usah dideketi, nggak usah dibawa pulang ke rumah, ya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi itu kita punya kekayaan berlebih, itu namanya istidraj. Kita lagi diuji dengan materi yang banyak, ya. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah, ya. Kita bisa ambil hikmahnya lah. Bisa jadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Makanya itu perlu mengaji itu dua-duanya, Bu. Suami istri harus mengaji. Ibu mengaji, nanti suaminya ajak. Pak, kan di Abbas ada tuh, ya, hari Sabtu pagi, hari Minggu, Ahad pagi ngaji. Diajak suaminya, Bu, jangan ibunya aja yang soleh, ya. Ajak juga suaminya jadi soleh, ya. Suami, ya, ngaji gitu. Sholatnya ke masjid, ya.
jangan di rumah aja ya. Itu. Supaya apa? Supaya satu frekuensi nanti. Jadi dalam berumah tangga ini frekuensinya sama. Tujuan berumah tangga ini sama frekuensinya, nggak beda suaminya kemana, istrinya kemana ya. Oke, ada hadis yang terakhir ini dari hadis riwayat Tirmizi ya. Saya bacakan terjemahnya aja ya. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rejeki sebagaimana burung diberi rejeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Ya, kalau kita benar, ya kita berserahkan, kita bertawakal semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hidup ini akan tenang, damai, bu. Ya, apa yang kita cari, ya, kalau bukan kebaikan. Nah, ini dalam hadis ini kita lihat coba seekor burung itu, bu. Burung itu ya nggak dikasih akal sama Allah. Dia pergi keluar dari sarangnya di pagi hari ya dalam kondisi lapar, tapi dia bisa pulang ya bitona, kenyang, ya terisi. Ya, insya Allah nggak usah khawatir kita. Ya, kita bekerja juga jangan sampai ya bekerja tidak ingat waktu, tidak ingat sehat ya, kesehatan, tidak ingat juga yang lain-lain. Tapi kalau kita sadari ya rezeki kita sudah ada, kita jalani dengan hal-hal yang baik dengan penuh ketakwaan. Oke, baik itu saja ibu-ibu sekalian rahimakumullah ya. Semoga kajian kita di Rabu pagi ini ya mendatangkan manfaat bagi kita ya. Bagi kita semua, baik saya dan ibu-ibu sekalian. Dan saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata ya dalam kajian kita tadi ya yang kurang berkenan atau yang salah penempatan, saya mohon maaf. Itu semuanya bukan kesengajaan, ya mungkin karena kesalahan saya pribadi. Ini panitia ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya, ibu? Bu? Kalau ada. Silahkan bu. Jangan susah-susah nanyanya bu ya. Jangan yang susah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apakah misalkan kita sudah menjadi menolong ibadah tidak bisa meminjamkan uang, terus kita meminjamkan harta-harta, contohnya seperti BPKB dan BIN, lalu orang tersebut tidak membayarnya, tapi diatasnamakan nama dia, lalu dia tidak bayar, terus dilanjutkan oleh kita karena kita takut nanti ditarik oleh pihak bank. Apakah itu ujian buat kita menolong orang tersebut atau kita yang salah membantu? Itu saja mungkin Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Jadi ibu ini bertanya ya, dia menolong rekannya ya, karena tidak ada uang cash maka dipinjamkan dengan cara BPKB ya, leasing. Baik ibu sekalian, saya mencoba menjawab ya. Jadi yang pertama itu memang kita harus benar jalannya gitu ya. Jalannya dari awal itu harus benar. Kalau pinjam meminjam berarti pinjam meminjam. Kalaupun itu make leasing ya, harus jelas juga jalannya. Jadi pertanggungjawabannya seperti apa ya. Tapi ini kalau yang sudah terjadi, ini yang sudah terjadi bu ya, karena ini sudah terjadi ya kita jalankan saja. Artinya ya bisa jadi memang segala itu ada ujiannya, ada cobaannya ya. Kalau dari awal ibu tidak memberikan pinjaman ya karena mungkin orang ini tidak mampu ya membayar misalnya, ya ibu harus sadari ini tidak mampu membayar ya, walaupun itu pakai leasing atau, jadi harus sadari dari awal. Tapi saya niat membantu. Konsekuensi dari niat membantu ya tadi kita harus membantu sampai selesai. Tapi itu ya kalau ibu memang dari awal
ya tidak ada keuangannya, mohon maaf ya, kan selesai itu. Tapi kalaupun mau membantu bisa jadi ya tadi, kalau ngejual mobil, jual mobil selesai ya, dia bayar, kalau dia nggak membayar ya itu berarti menjadi hutang. Jadi kita harus jelas dalam muamalah ya, Allah Subhanahu wa taala telah pastikan apa yang kita transaksikan antara kita dengan orang lain itu harus ditulis, Bu. Ya. Tapi zaman hari ini ya, mohon maaf hari ini ya begitulah ya. Saya juga ngalamin ya. Itulah orang-orang itu dikasih ujian gitu loh, dengan kekurangan harta, dengan apa. Tapi kalau ibu itu rasakan, ibu bisa menerima, insya Allah akan diganti, Bu. Ya. Diganti dengan caranya Allah. Ya Allah akan mengganti dengan cara yang mudah, sebagaimana Allah mendatangkan dokter. Ya. Tidak ada yang mustahil. Saya ya alhamdulillah Bu ya, pengalaman pribadi. Jadi ini yang mungkin apa namanya ya, sebenarnya permisalan lah. Ya, seperti saya naik haji ya, saya sudah pernah haji beberapa kali, saya naik haji ya. Ya alhamdulillah itu tidak uang saya gitu loh ya, tapi ya, ada jalannya. Bahkan saya punya satu pengalaman ya, ini tahun 2007. Jadi tahun 2007 ini saya dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta ya, di dalam satu mobil bersama-sama dengan ibu-ibu, ada rombongan ibu-ibu gitu, saya nebeng waktu itu. Nah ada yang haji tahun 2007, dia cerita ya, alhamdulillah saya mau berangkat haji tahun ini. Nah, saya terpikir kan, ya Allah, saya ingin haji. Saya sudah pernah berangkat tahun 2003 Bu sebelumnya. Jadi selama itu saya belum pernah. Ya Allah, saya ingin haji lagi ya Allah. Saya hanya terpikirkan dalam pikiran itu saja, ya. Terdetik lah, berdoa. Ketika pulang dari Jakarta ke Bandung, ya, masih di jalan tol, saya ditelepon oleh teman saya. Ustaz, katanya, gimana kabarnya? Baik. Ustaz, tahun depan ya bawa jamaah katanya pergi haji. Ya, itu belum pulang Bu. Pagi saya terdetik saya ingin berangkat haji, malam langsung ditelepon oleh teman saya. Siapa yang menggerakkan teman saya untuk hubungin saya? Siapa Bu? Yang menggerakkan. Ya, jadi ibu ini juga ya kalau akhirnya harus membayar cicilannya, sudah Bu, ibu harus ikhlas ya. Mungkin itu cara Allah menguji kita. Ibu sudah membantu orang lain, itu sudah ganjaran pahala buat ibu. Dan bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ya, bisa jadi ibu dapat proyek apa sebagainya, itu hal yang mudah ya bagi Allah. Kuncinya apa? Kuncinya satu, harus kita yakin. Harus ada ikhtiarnya. Nggak bisa juga kita ya nggak ikhtiar keluar rumah ya, tapi harus yakin ya, ikhtiar. Insya Allah orang kalau keluar ya dari rumahnya, dia misalnya kerja, pasti ada rezekinya. Seberat-beratnya ya orang keluar rumah ya, itu nongkrong di pasar aja orang pasti ada yang minta bantuannya, entah ngangkut-ngangkut apa, pasti ada rezekinya Bu. Ya, ibu juga itu yang sudah terjadi, sudah nggak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam, jangan sampai mengganggu aktivitas kita. Sudah, yang jelas kita sudah berbuat baik, ada ganjarannya, dan semoga ada jalan keluarnya bagi ibu dan keluarga. Itu saya bilang mungkin membantu menjawab. Ada yang lain? Oke, cukup ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian ya, dengan kajian ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu-ibu, bagi saya pribadi ya. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan Bu ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti diumpamakan seperti pohon yang tanpa buah ya. Jadi kalau ibu ilmunya sudah tahu, ini amalkan, sampaikan kepada teman-teman ibu yang lain di luaran sana ya, bab masalah rezeki, masalah harta,
harus kita peroleh dengan cara yang benar, kita belanjakan dengan jalan yang benar, ya. Hakikatnya semua harta itu milik Allah, ya. Ketika kita punya harta, kita harus bersyukur. Ketika kita punya diberikan rezeki yang sedikit juga kita harus bersyukur, ya. Keajaiban seorang mukmin itu ketika dia diberikan, ya, nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan cobaan, ujian, dia sabar. Maka dua-duanya akan mendapatkan pahala. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Maulana atas tausiahnya. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu sekalian, sedikit info untuk Rabu pekan depan insyaallah akan diisi oleh Ustazah Nela Syahada dengan tema Tarbiyatun Nisa bagi bersuci bagian kedua. Dan ini ada bukunya ya Ibu, bagi ibu yang berminat untuk membeli bukunya bisa dipesan ke saya. Ibu